Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan juga para jamaah yang melalui Zoom meeting yang hadir dari berbagai daerah. Mudah-mudahan kehadiran kita di saat ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan marilah kita untuk menyimaknya dari Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia itu 45 menit ke depan. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang sudah kami informasikan, judulnya adalah, nah ini judulnya, halo, kajian surah Al-Baqarah ayat 188. Ramadan sebagai bulan penataan diri dari tindakan kejahatan. Jadi dengan datangnya Ramadan, karena bulan rahmat, bulan tarbiyah, bulan magfirah, ya, idku minan nar, banyak istilah-istilah tentang Ramadan, maka kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ya, orang muslim yang beriman, mudah-mudahan dengan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai bulan penataan diri. Jadi mari kita menata diri dari tindakan kejahatan. Maksudnya kalau ada niat-niat yang buruk, segera beristighfar, ya. Kalau sudah melakukannya, segera bertaubat, supaya Ramadan yang kita jalani, yang kita isi dengan berbagai kegiatan ini betul-betul menjadi Ramadan yang mencerahkan bagi diri kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Mari kita lihat ayat 188 surat Al-Baqarah, dan kita lihat, kemudian kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas nasi bil ismi wa antum ta'lamun.
janganlah kamu makan harta. Nah, ini. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, ini bacanya harus pelan-pelan ya, supaya kita dapat keberkahannya. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tuh. Jalan yang batil itu jalan yang tidak benar, gitu lah. Jalan yang karena hawa nafsu, gitu. Dan janganlah pula kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Sengaja datang ke hakim supaya yang haram jadi halal. Nah, hati-hati ini. Ada yang seperti itu. Mengapa ada? Al-Quran sudah memberitahu nih. Ayat 188. Sudah tahu ini haram dikerjakan. Sudah tahu ini tidak boleh dilaksanakan. Boleh-boleh di dunia mereka merasa beruntung sepintas, tapi hakikatnya dia orang-orang yang sangat rugi hidup di dunia, apalagi di akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang kita baca. Ayat ini turun berkenaan dengan Imril Qais bin Abis dan Abdan bin Ashma al-Hadrami, yang bertengkar dalam jual tanah. Nah, ini dulu ada kasus jual tanah, bertengkar soal jual tanah. Imril Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang suka merampas. Nah, ini ya, merampas hak orang lain dengan jalan batil. Nah, gitu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dikaitkan dengan adanya yang bertengkar soal urusan-urusan tanah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita melihat dari para pemikir, interpretasi para pemikir. Yang pertama dari Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa putusan hakim sebenarnya tidak mengubah substansi hukum sesuatu. Ia tidak mengubah halal sesuatu yang pada dasarnya haram, dan pula tidak mengubah haram sesuatu yang pada dasarnya halal. Putusan tersebut hanya menetap pada yang tampak, menghukumi yang tampak. Jika sesuai dengan substansinya, maka demikianlah. Dan jika tidak sesuai, maka bagi hakim satu pahala, dan bagi orang yang membuat rekayasa dosa yang ia dapatkan. Karena mungkin hakim tidak diberitahu ini begini perkaranya, gitu ya. Nah, ini dalam pandangan tafsir Ibnu Katsir. Terus pandangan yang lain kita lihat, atau masih banyak mufasir termasuk Ibnu Abbas, Al-Qurtubi dan At-Thalabi ya, menafsirkan bahwa ayat ini melarang umat Islam, umat Islam, melarang umat Islam untuk mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah. Ini mencakup segala bentuk penipuan, kecurangan, atau perbuatan zalim yang dapat merugikan pihak lain. Dalam pandangan ini, setiap bentuk pengambilan harta orang lain yang tidak sah, baik melalui kekerasan, penipuan, kecurangan,
dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Mau sendirian, mau berjamaah, sama-sama dilarang. Contoh mengambil uang atau harta dengan cara yang curang atau tidak sah, misalnya dengan menipu atau merampok. Nah, itu. Mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak adil dalam transaksi ekonomi misalnya, gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para mufassir juga menafsirkan ayat ini sebagai larangan untuk menggunakan hukum atau pengadilan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Ar-Razi dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan agar tidak membawa perkara ke pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang berpihak secara tidak sah. Praktik ini sering terjadi ketika seseorang menyuap hakim atau menggunakan pengaruh untuk memenangkan perkara yang seharusnya tidak berpihak padanya. Contoh, memberikan suap kepada hakim untuk memenangkan perkara yang seharusnya tidak dimenangkan. Karena pulusnya besar, ada pulusnya. Itu hati-hati, dibawa ke rumah, dimakan sama istri, dimakan sama anak. Bahkan diberikan mungkin sebagian ke fakir miskin atau untuk sumbangan-sumbangan. Hati-hati. Gitu ya. Halo. Manipulasi sistem hukum untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang diungkap dalam tafsir yang kita bahas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, secara umum nih para mufassir sepakat bahwa surah Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pengambilan harta orang lain yang tidak sah, termasuk melalui penipuan, manipulasi hukum, suap atau kecurangan dalam perdagangan. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk bertindak adil dan jujur dalam setiap aspek kehidupan, serta untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mengungkap nilai-nilai pedagogis. Nah, ini nilai-nilai pendidikan. Kita lihat nilai pendidikan. Yang pertama, pentingnya integritas dan kejujuran. Ini kata-kata integritas ini di berbagai sudut, di kota-kota besar, di kampus-kampus, di lembaga-lembaga, kata integritas selalu muncul. Mengapa? Karena ingin semua yang menyiapkan, yang menatap, dan yang sedang berjalan masuk ke dalam golongan orang-orang integritas dan kejujuran. Nilai pedagogis salah satu ajaran utama dalam ayat ini adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam berinteraksi dengan sesama. Proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang jujur, adil, dan menghargai hak orang lain. Hubungannya dengan Ramadan gimana nih? Bulan Ramadan dengan segala ibadah dan pengendalian diri yang dilakukan menjadi kesempatan untuk meningkatkan integritas diri. Puasa mengajarkan umat Islam untuk menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain dan menghindari perbuatan batil. Implementasi pendidikannya, pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran dan keadilan pada siswa atau peserta didik akan mengarahkan mereka untuk lebih memperhatikan cara-cara yang sah dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
Itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat yang kedua, pengendalian diri. Pengendalian diri dan pembenahan diri. Di judulnya pengendalian diri dan pembenahan diri. Nilai pedagogis ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengendalikan diri, mengendalikan tindakan yang merugikan orang lain. Kalau ada sesuatu perkara itu mikir gitu ya, apa ini tidak merugikan orang lain? Nah, jadi dipertimbangkan, jangan langsung diputuskan. Setelah diputuskan baru menyesal. Jangan terjadi seperti itu. Pertimbangkan sematang-matangnya sebelum ngomong, pikir dulu, bolak-balik, pertimbangkan terus dan terus gitu. Akhirnya yang diambil kemaslahatan. Pengendalian diri adalah kunci untuk tidak terjerumus dalam tindakan tidak adil atau salah. Hubungan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk merenungkan dan memperbaiki diri, untuk tidak terjebak dalam kebiasaan buruk seperti mencuri atau menipu, dengan menahan diri dari makanan dan minuman. Umat Islam diingatkan untuk juga menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan begini ngomongnya, biar orang lain saja yang merasa rugi, kita yang penting kita untung. Hati-hati, ini bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial bagi orang-orang muslim yang beriman. Implementasi pendidikan, di dalam proses pendidikan, nilai pengendalian diri harus ditanamkan kepada peserta didik agar mereka mampu menahan hawa nafsu dan keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mempraktekkan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Halo para guru, para ustadz, para kiai, para dosen, semuanya punya kewajiban untuk mengimplementasikan pengendalian diri dan pembenahan diri bagi anak-anak didik kita, bagi putra-putri kita, bagi kawan kita, sahabat kita, mumpung kita sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat yang ketiga, menghormati hak orang lain dan keadilan. Nilai pedagogis ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang harus menghormati hak orang lain dan berusaha untuk selalu berlaku adil dalam segala hal. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau ditipu dengan keuntungan pribadi. Hubungan dengan Ramadan gimana nih? Ramadan mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan keadilan dalam hubungan sosial. Berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan memberikan waktu untuk introspeksi dan memperbaiki sikap serta perilaku terhadap orang lain, terutama dalam hal menghormati orang lain dan berbuat adil. Bagaimana implementasi pendidikannya? Dalam pendidikan sangat penting untuk menanamkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain sejak dini, menumbuhkan empati dan rasa keadilan di antara peserta didik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Diterasa dengan Ramadan itu ya, bangga, bahagia, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, dan itu diterapkan, diimplementasikan oleh para pengajar, para pendidik, para pelatih di berbagai tempat dan kesempatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, membina kualitas diri melalui ibadah.
Nilai pedagogisnya, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan. Halo, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kualitas diri, moral dan spiritual. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia perlu menata diri agar tidak jatuh dalam perbuatan yang merugikan. Hubungan dengan Ramadan gimana nih? Ramadan menjadi momen untuk memperbaiki kualitas diri melalui ibadah, di mana pengendalian diri, introspeksi dan perbaikan moral dilakukan secara kolektif melalui ibadah puasa. Umat Islam diingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan buruk dan memperbaiki kualitas diri. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Implementasi pendidikannya seperti apa nih? Pendidikan harus mencakup pengembangan diri secara holistik, secara menyeluruh nih, yaitu mencakup pembentukan karakter yang baik dan pengembangan spiritual serta moral. Ramadan bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan pentingnya perbaikan diri dalam konteks pendidikan. Nah, itu nilai-nilai pedagogis yang dimunculkan dalam kajian ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat landasan teoretis. Nah, bagaimana nih landasan teoretis dari kajian kita? Kita lihat menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Ramadan merupakan bulan ke-9 tahun Hijriah. Pada bulan ini orang Islam diwajibkan berpuasa dan banyak keistimewaan di dalamnya. Sebagaimana Rasul bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairoha faqad hurima." Kita lihat artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Demi Allah, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka sungguh ia orang yang malang. Sudah dijelaskan, diinformasikan, tapi tetap saja bulan Ramadan tidak dijadikan sebagai ajang untuk peningkatan dan perbaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, esensi dari puasa ialah menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang berat dilaksanakan oleh manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar saja, tetapi juga nafsu amarah dan juga hawa nafsu lain yang membawa kepada hal yang tidak baik, sehingga kita harus menata diri dari tindakan kejahatan. Puasa juga menjadi sarana penyucian jiwa, di mana setiap muslim diajak untuk merenung, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan lapar dan haus, serta menjaga lisan dari perilaku. Seseorang belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran. Hal ini berdampak pada kehidupan spiritual dan membentuk karakter yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, serta menjauhi segala keburukan dan kejahatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda,
laisa siyam minal akli wasyarbi innama siyam minal lagwi warrafasi. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Jadi tidak boleh itu kata-kata kotor, menyinggung orang, menyakiti orang, ya. Apalagi menyakiti diri sendiri juga tidak boleh. Makanya bukan sebatas menahan diri tidak makan tidak minum, tapi lebih luas dari situ adalah menjauhi perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, di antara kerugian bagi mereka yang berbuat kejahatan di bulan Ramadan. Nah, kita lihat apa saja. Keluar dari Ramadan menanggung dosa kejahatan ketika orang lain diampuni dosanya karena berbuat kebaikan di bulan Ramadan dan mendapat pahala yang berlipat. Surat Al-An'am, kita baca pelan-pelan sama-sama. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizolimi, tidak dirugikan. Al-An'am ayat 160. Terus yang selanjutnya hadirin, Allah tidak butuh ibadah puasanya dan tidak menerimanya. Nah di sini man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, terus nggak bohong ya, dan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak butuh kepada puasanya. Oh gitu. Di barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, jadi tiap pagi berbohong, sebelum buka berbohong, pas buka ngabohong, dan melakukan kebohongan-kebohongan itu, nah Allah tidak butuh kepada puasa orang yang seperti itu. Maka mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang lebih sempurna untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara menjadikan Ramadan sebagai bulan penataan diri dari tindakan kejahatan. Nah, ini solusinya. Halo, kita lihat. Yang pertama, memaknai ibadah puasa yang sesungguhnya. Tuh. Jabir berkata dalam kitab Wadhaif Ramadan, jika engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu juga ikut berpuasa. Dan tatkala berpuasa, janganlah engkau menjadikan keadaanmu seperti keadaanmu tatkala tidak berpuasa. Jadi luar biasa ini puasa itu ya. Bagi yang betul-betul Masya Allah ya, kita bangga, kita bersyukur umur sampai Ramadan bisa berpuasa. Halo, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan. Kemudian Abu Aliyah mengatakan orang yang berpuasa senantiasa berada dalam ibadah, walaupun dia dalam keadaan tidur di atas tempat tidurnya, yakni selama tidak gibah menggunjing orang lain. Karena mungkin ada orang yang tidur sambil bergunjing, suami istri tiduran terus ngobrolkan batur bergunjing. Nah ini mah merusak puasa gitu ya, merusak pahala puasa. Kemudian Syekh As-Sudais, nah ini berkata dalam kitab Kaukabah
Al-Kuttab Al-Munafi atau Munifah ya, Al-Munifah, sebagian orang membatasi makna puasa, yaitu hanya menahan diri dari makan dan minum. Maka engkau lihat sebagian mereka puasanya tidak bisa mencegah kejahatan lisannya, sehingga terjerumus dalam ghibah, namimah dan dusta. Demikian juga mereka membiarkan telinga dan mata mereka berkeliaran sehingga terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, ini juga perlu disimak. Nanti PPT-nya dibagi lagi untuk dibaca ulang oleh para jamaah semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Rasul bersabda nih, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi aidada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta berbuat kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan minum saja. Karena mungkin ada orang puasa yang penting mati makan we jeung teu minum, soal ngarumpi mah terus deh gitu, ngabohong terus gitu ya. Nah, ini Allah teu butuh kepada yang puasanya seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, mentadabburi Al-Quran agar menata kehidupan menjadi lebih baik. Ibnu Abdul Hakim berkata, jika tiba bulan Ramadan, Imam Malik menghindar dari membacakan hadis dan bertukar pikiran dengan ahli ilmu. Beliau berkonsentrasi membaca Al-Quran dan dari mushaf. Subhanallah, ini seorang Imam Malik begitu. Jadi tidak perlu diskusi, tidak perlu mendalami hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena beliau berkonsentrasi membaca Al-Quran dari mushaf, dihususkan untuk membaca Al-Quran. Halo para jamaah, sudah selesai 1 juz? Halo, sudah 2 juz? Nah, jangan banyak tidur sekarang gitu ya. Habis sholat baca Quran, gitu. Habis berjalan dari mana baca Quran. Sedang di perjalanan kita menuju ke tempat lain, jangan lepas dari Al-Quran. Nah, gitu. Target kita Ramadan sekarang ingin tamat 1 kali Al-Quran. Lebih baik kalau mungkin ada yang lebih lagi. 1 kali sudah lumayan. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang mendengar, dibuka pintu hatinya untuk dia cinta membaca Al-Quran dan cinta memahami isi Al-Quran. Abdul Razak berkata, jika masuk bulan Ramadan, As-Sauri meninggalkan seluruh ibadah dan memfokuskan pada membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, pada bulan Ramadan para salaf berkonsentrasi membaca Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap minggu, ada yang setiap 3 hari, ada juga yang menamatkan dalam waktu 2 malam. Bahkan ada di antara mereka pada saat 10 malam yang terakhir menamatkan Al-Quran setiap malam. Orang kumaha? Kita gimana? Masya Allah, untung masih ada peluang umur ya. Makanya jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Apa tuh? Sehatmu sebelum sakit. Kemudian mudamu sebelum, iya. Kemudian santaimu sebelum, iya. Kayamu sebelum, baru hidupmu sebelum. Nah, itu jaga itu yang 5 perkara. Tapi bukan dihafalkan itu. Kayak anak-anak SD ngapalkan 5 perkara yang tadi, jangan dihafalkan, dilaksanakan. Dasarnya hadis yang diungkap barusan. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara
yatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maka saya suka mengatakan begini, mari kita baca Al-Quran untuk menjemput berkahnya. Dan memang Quran itu mengandung keberkahan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, introspeksi diri, bermuhasabah. Umar Al-Faruq yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tazayyanu li'ardi atau lil ardil akbar. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan berhiaslah, beramal solehlah untuk persiapan hari ditampakkannya amal hamba. Sudah hafal doa untuk minta diringankan dalam hisab? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Kita semua akan dihisab nanti. Kita akan ngantri, akan dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, orang yang sejak sekarang minta kepada Allah, ringankan, mudahkan hisabku ini ya Allah. Doanya ulangi, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Jangankan hisab di akhirat, dihisab oleh istri saja di rumah, ya. Bawa apa-apa ini? Wah, dari mana sekarang ini? Dihisab namanya itu. Kadangkala sulit untuk mengemukakan kejujuran. Al-Hasan berkata dalam kitab Hilyatul Aulia, seorang mukmin adalah pengendali dirinya. Tuh. Hendaknya dia menghisab dirinya karena Allah yang menyebabkan suatu kaum hisabnya ringan di akhirat kelak ialah karena mereka telah menghisab jiwa mereka di dunia. Dan yang menyebabkan beratnya hisab pada suatu kaum pada hari kiamat kelak ialah karena mereka mengambil perkara ini tanpa bermuhasabah di dunia. Subhanallah, ya, bermuhasabah. Bermuhasabah, ngitung-ngitung, mikir-mikir hari ini apa sih amal yang dilakukan. Kalau baik bersyukur kepada Allah, kalau buruk segera bertaubat kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnul Qayyim menjelaskan, namun muhasabah ini akan terasa sulit bagi orang yang tidak memiliki 3 perkara, yaitu cahaya hikmah, berprasangka buruk kepada diri sendiri, dan kemampuan membedakan antara nikmat dan fitnah istidraj. Jadi bagi orang yang tidak memiliki 3 hal, susah untuk introspeksi, berdegong terus susah gitu ya. Memang hatinya hati yang sangat keras. Pertama, caranya hikmah atau cahaya hikmah, yaitu ilmu yang dengannya seseorang hamba bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, manfaat dan mudarat, yang sempurna dan yang kurang, kebaikan dan keburukan. Yang kedua, adapun berprasangka buruk kepada diri sendiri sangat dibutuhkan dalam bermuhasabah, karena berbaik sangka kepada jiwa dapat menghambat kepada sempurnanya pemeriksaan jiwa, sehingga bisa jadi ia akan memandang kejelekan-kejelekannya menjadi kebaikan, dan sebaliknya memandang aibnya sebagai suatu kesempurnaan. Oh, gitu. Kemudian yang ketiga, adapun kemampuan membedakan antara nikmat dan fitnah atau istidraj di sini sebutnya, yaitu untuk membedakan antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kebaikannya dan kasih sayangnya, yang dengannya ia bisa meraih kebahagiaan abadi. Betapa banyak juga orang yang
terfitnah, teristidraj dengan diberi kenikmatan, dibiarkan tenggelam dalam kenikmatan sehingga semakin jauh tersesat dari jalan Allah, sedangkan ia tidak menyadari hal itu. Mereka terfitnah dengan pujian orang-orang bodoh, tertipu dengan kebutuhannya yang selalu terpenuhi dan aibnya yang selalu ditutup oleh Allah. Kebanyakan manusia menjadikan 3 perkara pujian manusia, terpenuhinya kebutuhan dan aib yang selalu tertutup ini sebagai tanda kebahagiaan dan keberhasilan. Selanjutnya hadirin Allah, menjauhi mencela dan ataupun saudaranya dan merasa diri lebih baik. Menjauhi mencela saudaranya dan merasa diri lebih baik. Man ayyaru akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosanya, kemaksiatannya, maka dia tidak akan mati hingga dia melakukan kemaksiatan tersebut. Hati-hati mencela orang. Jadi begini, orang yang suka mencela ya, maka nanti dia tidak akan meninggal dunia sebelum celaan yang dilakukan kepada orang lain dirasakan oleh dirinya sendiri. Makanya ketika ada sesuatu yang katakan saja gagal apapun, bukan marah-marah, lihat, introspeksi pada diri sendiri. Mengapa? Kok anak saya ini begini? Kok yang kedua begitu? Gimana ini? Introspeksi, lihat diri masing-masing. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, dosa celaanmu terhadap saudaramu lebih besar dari dosa saudaramu itu, dan lebih parah dari maksiat yang dilakukannya itu. Karena celaanmu itu menunjukkan memuji diri sendiri dan mengklaim bahwa engkau selalu di atas ketaatan dan telah berlepas diri dari dosa, dan saudara ataupun saudaramu lah yang membawa dosa tersebut. Dan betapa jauh orang yang ujub dan merasa memberi sumbangsi dengan amal ketaatannya karena kemurkaan Allah. Rintihan orang yang berdosa lebih disukai di sisi Allah dibanding suara zikir orang yang bertasbih namun ujub. Halo? Rintihan orang yang berdosa, rintihan orang yang berdosa lebih disukai di sisi Allah dibandingkan dengan suara zikir orang yang bertasbih namun ujub. Bisa jadi dengan sebab dosa yang dilakukan oleh saudaramu, Allah memberikan obat kepadanya dan mencabut penyakit yang membunuh dirinya. Padahal penyakit itu ada pada dirimu dan engkau tidak merasakannya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, berusaha bertawakal kepada Allah dan memperbaiki amalan. Ibnu Rajab berkata, para salaf mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan dan memperbaiki amalan mereka. Kemudian setelah itu mereka sangat memperhatikan agar amalan mereka diterima. Mereka takut jika amalannya tidak diterima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para salaf setelah 6 bulan berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, mereka juga berdoa setelah Ramadan selama 6 bulan agar amalan mereka diterima. Halo, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masuk ke kisah teladan. Kisah teladan kita lihat, Ibnu Mas'ud berkata, cukuplah seorang itu berdosa jika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah. Lantas ia berkata, urus dirimu sendiri. Orang seperti kamu mau menasihatiku? Pada suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid keluar naik kendaraan untanya yang mewah dan penuh hiasan. Lalu seorang Yahudi berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah.
maka beliau pun turun dari kendaraannya dan sujud kepada Allah di atas tanah dengan penuh tawadhu dan khusyuk. Khalifah kemudian memerintahkan agar kebutuhan orang Yahudi tersebut dipenuhi. Tatkala ditanyakan mengapa Khalifah memerintahkan demikian, beliau menjawab, tatkala saya mendengar perkataan Yahudi tersebut, saya teringat firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Nah, sebagaimana dikatakan, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Oleh karena itu, puasa merupakan kesempatan emas untuk melatih diri, melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke doa. Doanya ini sudah pada hafal semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menyimak bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wali walidina, warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dengan penuh keberkahan. Hari Ahad yang akan datang kita hadir kembali untuk menjemput berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Saya mohon undur, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima